Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, di video kali ini guys, aku bakal share lagi tentang jalur UMPTKIN. Berhubung udah deket banget nih ujian UMPTKIN, dan kemarin ada yang nanya sama aku, kalian nih soal apa aja sih yang selalu naik di UMPTKIN? Nah, di video kali ini aku bakal share tipis-tipis soal yang selalu naik di UMPTKIN. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalian harus cek apakah kalian udah subscribe aku atau belum. Kalau misalnya belum, silahkan subscribe dulu ya, supaya kalau misalnya aku ada informasi terbaru, itu kalian langsung bisa mengetahuinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Instagram pribadi aku Leni Agustin 10, karena di sana aku sering banget mengadakan tryout gratis setiap bulan. Dan juga di Instagram pribadi aku tuh aku sering live untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang gak sempat aku balas DM-nya. Dan kalau misalnya kalian mau konsultasi di WhatsApp juga boleh, 088247854631. Kalian di sana bisa banget save nomor aku. Kalau misalnya mau tanya-tanya juga boleh ya. Oke, langsung aja mari kita nonton ini dia videonya. Oke guys, jadi langsung aja ya, karena pertanyaan yang banyak banget akhir-akhir ini adalah soal-soal yang selalu muncul di UMPTKIN. Nah, kemarin juga ada yang tanya berapa sih Kak total keseluruhan soal dan berapa lama kita menjawabnya. Oke, di video ini aku bakal jawab semua pertanyaan kalian. Nah, untuk jumlah soal yang biasanya muncul di UMPTKIN itu biasanya antara 100 sampai 120 soal atau 100 sampai 120 nomor. Tidak lebih dari itu ya biasanya. Nah, jadi kemarin aku tanya peserta aku yang ujian tahun 2023, aku tanya jumlah soal, jawabannya berbeda-beda guys. Ada yang jawab 100 nomor kali ini, ada yang jawab 105 nomor, dan ada juga yang jawab katanya soalnya cuma 99 nomor. Jadi aku nggak tahu guys yang mana yang benar. Pokoknya jumlah soalnya itu sekitar 100 sampai 120 nomor aja. Dan untuk waktunya itu biasanya diberikan waktu 120 menit atau sekitar 2 jam. Kurang lebih 120 menit atau 2 jam ya. Jadi menurut aku ini tuh waktunya cukup lama untuk kalian mengerjakan soalnya. Nah, oke, jadi langsung aja, soal apa aja sih Kak yang selalu muncul di UMPTKIN? Nah, di sini aku udah catat semua kisi-kisi dan soal-soal yang selalu naik di UMPTKIN. Di jalur UMPTKIN itu ada 4 subtes atau 4 mata pelajaran yang selalu naik di UMPTKIN. Yang pertama yaitu penalaran akademik, yang kedua ada penalaran matematika, yang ketiga ada literasi membaca, dan yang keempat ada literasi ajaran Islam atau keagamaan. Nah, mari kita bahas satu persatu soal seperti apa aja sih yang selalu muncul. Yang pertama, penalaran akademik. Nah, di penalaran akademik sendiri ini dia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama penalaran verbal, yang kedua penalaran gambar, dan yang ketiga adalah penalaran kuantitatif. Di penalaran verbal ini dia itu menyangkut tentang pemahaman bahasa sesuai struktur dan aturan bahasa atau sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bentuk soalnya itu kayak harus kita sesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya dari segi bentuk penulisan atau dari segi bentuk penyebutan. Biasanya juga ada sinonim, antonim, analogi, jadi tentang KBBI. Yang kedua itu penalaran gambar. Nah, penalaran gambar ini menyangkut tentang logika gambar, objek atau simbol. Buat kalian yang order ebook premium aku, di sana tuh ada soal penalaran gambar. Jadi kalian sudah tergambarkan soal penalaran gambar itu seperti apa sih. Jadi kalau misalnya kalian mau order ebook premium, bisa banget langsung chat WhatsApp aku aja ya, 088247854631. Yang ketiga yaitu penalaran kuantitatif. Nah, mungkin ini kalian udah tidak asing lagi ya tentang penalaran kuantitatif, yaitu soal hitungan dasar atau logika
angka. Nah, jadi untuk penalaran kuantitatif ini tuh dia 11-12 dengan matematika. Cuman di penalaran kuantitatif itu dia kayak dasar dari matematika. Jadi menurut aku gampang ya kalau kuantitatif karena belum masuk ke matematika banget. Cuman kayak ada angka sih, tapi dia masih dasar dari matematika. Selanjutnya subtes yang kedua yaitu penalaran matematika. Nah, ini nih kayak udah matematika beneran, jadi kalian harus bisa menjawabnya. Untuk penalaran matematika ini levelnya lebih sulit dibandingkan penalaran kuantitatif. Soal menghitungnya lebih rumit, apalagi kadang muncul tabel atau grafik. Yang penting sih di sini kalian paham ya tentang apa yang diinginkan soal, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, tips aku untuk menjawab soal matematika ya kalian harus paham dulu bentuk soalnya seperti apa dan kalian harus ingat rumusnya gimana, dan selanjutnya kalian kerja langkah demi langkah dengan benar. Kalau misalnya satu langkah aja udah salah, pasti langkah ke bawahnya salah semua guys. Makanya kalian bisa banget selalu berlatih matematika setiap harinya sebelum kalian ujian MPTKIN. Next, yang ketiga ada literasi membaca. Nah, literasi membaca ini tuh ada 3 ya, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan literasi bahasa Arab. Mungkin literasi membaca ini terdengar lebih sepele ya, atau bisa jadi boros waktu untuk kalian membaca teksnya. Nah, tapi di sini aku mau kasih tips, kalau misalnya kalian mengerjakan literasi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu kalian nggak perlu baca teksnya terlebih dahulu. Tapi yang penting, kalian harus baca dulu apa yang diminta dari soalnya. Jadi, kalian harus baca dulu pertanyaannya apa, terus kalian baca teksnya. Jangan teksnya dulu ya, karena kalau teksnya dibaca, itu tuh kayak panjang banget, bisa membuang waktu kalian. Nah, di jalur MPTKIN ini kalian harus pintar-pintar untuk menghemat waktu. Terakhir, subtes yang keempat yaitu literasi ajaran Islam atau keagamaan. Nah, di literasi ajaran Islam ini terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada fikih, dan yang keempat ada SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, di e-book premium juga ini udah ada ya, lengkap semuanya, ada 4 materi tentang keagamaan. Jadi untuk agama ini kalau misalnya kalian mau cari trik menjawab soalnya itu tidak ada. Kalian harus lebih banyak mengetahui dan menjawab soal agama. Nah, jadi itu dia ya guys, 4 subtes yang naik pada saat kalian ujian UMPTKIN. Yang pertama ada penalaran akademik, yang kedua ada penalaran matematika, yang ketiga ada literasi membaca, dan yang keempat ada literasi ajaran Islam. Nah, jadi di luar dari soal ini itu tidak ada, hanya 4 subtes ini yang akan kalian temukan pada saat kalian ujian UMPTKIN. Kira-kira guys, kalau aku tanya kalian, dari 4 subtes ini kalian paling tidak bisa di subtes yang mana? Coba kalian komen kalau misalnya kalian susah banget di materi apa, nanti aku buatin kalian video tentang pembahasan soal. Yap, itu dia guys sharing kita pada malam hari ini. Gimana nih, kalian udah tahu kan soal-soal apa aja nanti yang akan kalian hadapi pada saat ujian UMPTKIN? Oke, segitu dulu ya informasi pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.